Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu melimpahkan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh kuasa dan kekuatan-Mu kami dapat melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu dan melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 11-12. Tertulis demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Henry David Thoreau, seorang filsuf, pernah mengatakan, "We don't own things, things own us." Kita tidak memiliki materi, materilah yang memiliki kita. Pernyataan ini berkaitan dengan keterikatan kita manusia dengan berbagai hal materi yang menguasai kehidupan. Sebagai orang-orang percaya, hati kita hendaknya terbebas dari segala keterikatan dengan berbagai kebendaan. Meskipun kita memang perlu berbagai hal, berbagai benda dalam hidup kita, berbagai materi yang ada, tapi hati kita jangan terikat kepadanya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 11-12 ini dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat ini memberikan perintah bukan hanya kepada Timotius saja, tapi berbicara kepada kita semua yang percaya untuk menjauhi hal-hal yang tidak berkenan, yaitu kecintaan akan uang, dan sebaliknya kita diajar untuk mencari serta mengejar hal-hal yang sangat esensial, hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita. Makna dan pesan dari ayat-ayat ini buat kita adalah, yang pertama, kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah manusia Allah. Dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah. Sebutan manusia Allah mengandung arti bahwa kita ini adalah manusia milik Allah, dan sebagai miliknya, kita mendedikasikan hidup kita bagi Tuhan. Kita bukan manusia duniawi, melainkan manusia sorgawi. Karena itu fokus kita sebenarnya bukanlah dunia ini, melainkan sorga. Fokus kita bukan diri sendiri, tapi Tuhan. Yang kedua, jauhilah semuanya itu. Apa yang kita perlu jauhi? Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang kecintaan akan uang. Akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Diberkati dengan uang dan harta oleh Tuhan bukanlah dosa, tapi mencintai uang adalah kejahatan. Banyak orang yang begitu mencintai uang dan karenanya melakukan berbagai cara untuk memperolehnya, meskipun harus menggadaikan iman, mengabaikan firman Tuhan, ataupun meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengejar hal-hal yang esensial dalam hidup ini. Apa hal yang penting atau esensial dalam hidup? Tidak lain adalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Akibat dari cinta uang, tidak ada keadilan, ibadah diabaikan, kesetiaan ditinggalkan,
kasih menjadi sirna, tidak ada lagi kesabaran, dan kelembutan pun menjauh. Kalau kita cinta Tuhan dan mengutamakan Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang harus kita kejar. Yang keempat, saudara, bertanding dalam pertandingan iman yang benar untuk merebut hidup yang kekal. Hidup ini adalah sebuah perjuangan iman, di mana kita harus selalu dalam keadaan siap dan berjuang, supaya tidak terjatuh kalah dalam pertempuran rohani. Miliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus, sampai kita masuk dalam kemuliaan dan hidup yang kekal yang dijanjikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari malam ini sebelum kita beristirahat dan tidur dalam berkat Tuhan, ingatlah hal yang penting yang merupakan pesan firman-Nya, yaitu untuk menjauhi semua yang tidak berkenan, semua kecintaan akan uang, semua keterikatan kepada materi, dan miliki hati yang mencintai Tuhan melebihi segala-galanya. Roh Kudus akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita, tuntunan untuk hidup benar dalam kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Kami sadar kami adalah manusia, ciptaan-Mu Tuhan. Kami adalah milik-Mu. Karena itu kami mau mendedikasikan hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bersihkan hati kami dari segala keinginan dan segala hal yang menjauhkan diri kami dari iman yang benar. Kami mau mengejar hal-hal yang penting dan terutama dalam hidup ini. Kami mau melakukan kehendak-Mu. Tolong kami untuk bertanding dan berjuang dalam pertandingan iman, sampai kami masuk dalam kemuliaan yang kekal, yang dijanjikan Engkau bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Lindungilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami bawa setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan, agar tangan Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Segala puji hormat syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.